Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan latihan soal UTBK TKA kelompok Saintek mata pelajaran fisika persiapan SBMPTN. Kita masih di materi fluida statik. Kita lanjutkan ya. Soal berikutnya, sebuah balok plastik homogen dimasukkan ke sebuah bejana yang penuh berisi cairan. Jika massa jenis balok 0,96 gram cm pangkat negatif 3 dan massa jenis cairan 1,2 gram cm pangkat negatif 3, maka rasio atau perbandingan volume balok terhadap volume cairan yang tumpah adalah. Jadi kita coba gambarkan ya, bahwa ada bejana yang berisi cairan ya penuh seperti ini. Kemudian ada balok plastik homogen yang akan dimasukkan ke dalam bejana tersebut ya. Tentu kalau cairannya penuh seperti ini, ketika benda ini kita celupkan atau kita masukkan, maka ada air yang tumpah ya. Nah, kita mau cari perbandingan volume benda yang dicelupkan ini dan cairan yang tumpah ya, perbandingan itu. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau benda ini tercelupkan secara keseluruhan ke dalam wadah ini, ya, maka volume air yang tumpah tentu sama dengan volume bendanya, ya. Kalau benda dicelupkan atau tercelup secara keseluruhan, maka volume air yang tumpah tentu sama dengan volume benda. Maka perbandingan antara volume benda dan cairan yang tumpah tentu sama, karena volumenya sama. Nah, di sini kita lihat tidak ada perbandingan yang sama. Artinya, ya, benda ini tercelupkan sebagian, tidak tercelup secara keseluruhan. Ya, karena kalau bendanya tercelupkan secara keseluruhan, maka air yang tumpah, ya, volume air yang tumpah sama dengan volume benda. Ya, kalau benda tercelup secara keseluruhan, nah, maka benda ini tercelup sebagian saja. Ya. Jadi bendanya tercelupkan secara sebagian dan ada air yang tumpah. Nah, maka tentu volume air yang tumpah ini ya sama dengan ya volume sebagian yang tercelup ini, ya kan? Nah, kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja ya. Tentu ada gaya berat benda ya, dan ini gaya berat benda yang sesungguhnya ya, bukan berat benda di dalam air. Nah, kemudian ada gaya ke atas atau gaya apung, ya kan? Hukum Archimedes, prinsip Archimedes ya. Nah, kita coba tuliskan ya bahwa misalkan volume benda adalah V, ya, volume benda secara keseluruhan adalah V. Kemudian volume bagian yang tercelup, ya, volume benda, ya, bagian yang tercelup ini tentu sama dengan volume air yang tumpah, ya kan? Sama dengan volume air yang tumpah. Misalkan Vx, ya. Nah, di sini kita akan mau cari ya, kita mau cari perbandingan antara V dan Vx, ya kan? Volume benda dan volume air yang tumpah. Ya. Nah, maka di sini sebagai konsekuensinya ya, ada volume bagian yang tidak tercelup. Kita misalkan V ya, volume bagian benda yang tidak tercelup. Misalkan V kecil ya. Maka secara logika kita bisa tuliskan bahwa V, volume benda secara keseluruhan adalah volume bagian yang tidak tercelup tambah volume bagian yang tercelup atau volume air yang tumpah, ya kan? Nah, kita coba analisis gaya-gayanya ya. Tentu ini dalam keadaan setimbang, sigma F sama dengan 0 ya. Maka ini W kurang gaya apungnya sama dengan 0. Gaya berat kurang gaya apungnya sama dengan 0 ya. Ini kan saling berlawanan ya. Jadi benda ini secara potensi dia bergerak ke bawah, tapi ada gaya apung yang menahannya ya. Seperti itu. Nah, W kurang FA sama dengan 0. Maka W ya, W sama dengan FA ya kan. Kalau ini kita nyatakan di ruas kanan ya, maka di sini menjadi hilang ya, maka W sama dengan FA. Nah, kita perlu ingat ya bahwa
W ya, gaya berat benda itu massa benda kali percepatan gravitasi. Nah, sedangkan gaya ke atas ya, gaya ke atas sesuai dengan prinsip Archimedes ya, bahwa berat air yang dipindahkan atau berat air yang tumpah ini ketika airnya penuh, berat air yang tumpah ini atau gaya berat air yang tumpah ini ya, itu sama dengan gaya ke atas yang bekerja pada benda. Ya kan? Jadi gaya ke atas atau gaya apung yang bekerja pada benda sama dengan berat air yang dipindahkan atau air yang tumpah kalau ya penuh ya. Nah, maka berat air yang tumpah ini ya sama dengan gaya ke atas, yaitu mx ya, massa air yang tumpah atau massa cairan yang tumpah kali percepatan gravitasi, ya kan? Berat kan m kali g ya. Maka massa ya kita gunakan massa air yang tumpah. Karena berat air yang tumpah ya, massa air yang tumpah kali g. Nah, inilah yang menghubungkan antara benda ya, benda dan cairan yang tumpah ya, persamaan ini. Nah, massa itu adalah massa jenis kali volume ya, karena rho adalah m per v ya, maka m rho kali v. Massa benda adalah massa jenis benda kali volume benda. Massa cairan yang tumpah sama dengan massa jenis cairan yang tumpah, yaitu adalah massa jenis air kali volume cairan yang tumpah. Ya, volume cairan yang tumpah. Nah, ini massa jenis cairan ya, sorry ini ini tidak spesifik air ya, ini massa jenis cairan maksudnya ya, kali volume air yang tumpah ya. Nah, G-nya saling menghilangkan, saling membagi ya, maka kita mau cari perbandingan antara V dan Vx, antara volume benda dan volume cairan yang tumpah ya kan. V per Vx ya sama dengan, maka ini kalau kita nyatakan V per Vx maka sama dengan rho cairan per rho benda, iya kan? Jadi rho benda ini jadi pembagi ya, rho air, rho cairan per rho benda ya. Jadi kita tinggal masukkan ya. Nah, ini kita lihat satuannya sudah sama ya, satuannya sudah sama karena ini adalah pembagian. Kalau satuannya sudah sama ya, maka tidak ada lagi yang perlu dikonversikan. Maka biarkan seperti itu, karena ini adalah pembagian, yang kita butuhkan adalah yang sama. Karena satuannya sudah sama, maka langsung saja kita gunakan yang diketahui pada soal ini ya. Kita masukkan ya, rho cairan adalah 1,2 ya, 1,2. Satuannya kita abaikan saja karena nanti saling membagi dengan satuan yang ini, maka hilang ya. Per 0,96 ya. Ini kalau kita kali 10 per 10 hasilnya 12 per ya 9,6 ya. 12 per 9,6 adalah 1,25 ya. 1,25 yang senilai di sini tentu A bukan ya kan. A bukan karena lebih besar pembagi, maka 0, hasil 0, hasilnya kan. Ini juga 0, sekian ya, ini hasilnya 2, ini 1, sekian, ini 1, sekian. Maka antara C dan D ya, karena ini kan 1, sekian ya. Nah, 3,2 hasilnya bukan karena 1,5 ya. Maka hasilnya 5,4. 5 bagi 4. 3 bagi 2 hasilnya 1,5. 5 bagi 4 ya, 5 bagi 4 hasilnya 1,25. Jadi 12 per 9,6 itu sama dengan 1,25 sama dengan 5 per 4 atau 5 bagi 4, atau secara perbandingan adalah 5 banding 4 ya. Jadi jawabannya adalah C.